Tari Lengger merupakan tarian tradisional dan menjadi ikon yang berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. Lengger disebut juga ronggeng. Tarian Lengger merupakan pengembangan dari tarian sebelumnya, yaitu tari tayub. Pada tari Lengger dimainkan oleh 2 hingga 4 orang laki-laki yang didandani serupa perempuan dengan pakaian khas. Hingga sekarang tarian tradisional tersebut masih sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan. Nama tari Lengger sendiri diambil dari kata le yang berarti anak laki-laki dan kata ger yang berarti geger atau ramai. Asal-muasal tari Lengger di Banyumas tak diketahui secara pasti, tapi banyak penelusuran mengenai tari-tarian dalam ritual kesuburan semacam Lengger. Dikutip dari buku Lengger Tradisi dan Transformasi tahun 2000 karya Sunaryadi, ada 2 kemungkinan munculnya kesenian Lengger. Ada yang menyebutkan kalau Lengger berasal dari Jatilawang, Banyumas. Ada juga yang menyebutkan jika kesenian tradisional tersebut berasal dari Mataram dan masuk ke wilayah Kalibagor, Banyumas pada tahun 1755. Sebenarnya tari Lengger dibawakan oleh kaum laki-laki namun didandani layaknya perempuan, sehingga seolah-olah tarian tersebut dibawakan oleh perempuan. Tari Lengger lanang diperkirakan muncul di Banyumas pada abad ke-18, di mana pada masa itu Mangkunegaran VII memerintahkan 3 orang sastrawan berkeliling ke Jawa, kemudian menuliskan kehidupan masyarakat Jawa pada waktu itu. Ketika berada di Banyumas, sastrawan tersebut menjumpai kesenian Lengger, dan kesenian tersebut tertulis pada serat centini. Dikutip dari buku Kebudayaan Ideologi Revitalisasi dan Digitalisasi Seni Pertunjukan Jawa dalam Gawai tahun 2020, dalam tradisi di Banyumas tari Lengger lanang diadaptasi dari tarian ronggeng, hanya saja ronggeng dibawakan oleh para penari perempuan. Dalam sejarahnya, ronggeng merupakan kesenian rakyat untuk ritual bersih desa dan panen dengan menari di punden atau tempat yang disakralkan. Seperti halnya tari Bedaya Kakung di Keraton Yogyakarta, ada alasan mengapa laki-laki yang kemudian menari. Alasannya karena para perempuan tak selalu dianggap berada dalam keadaan bersih. Ada masa ketika perempuan mengalami menstruasi yang dianggap sedang tak bersih. Alasan selanjutnya dalam tradisi Keraton Yogyakarta, perempuan hanya boleh menari di depan raja, di mana tradisi perempuan menari di depan umum baru terjadi pada abad ke-20. Secara garis besar, fungsi Lengger sebagai ritual. Pada masa itu, Lengger dimainkan di punden atau tempat sakral, dan diperlukan waktu tersendiri untuk melakukan kesenian ini yang biasanya pada masa panen atau bersih desa. Pemain yang dipilih pun tak bisa sembarangan, yakni pemain yang dianggap bersih secara spiritual. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pertunjukan kesenian Lengger terbagi menjadi 4 babak atau adegan. Babak pertama adalah babak gamyongan, babak kedua adalah babak Lenggeran, babak ketiga adalah babak badutan atau badoran, dan yang terakhir adalah babak baladewaan. Pada babak Lenggeran sering terjadi adanya adegan banceran atau para penonton, khususnya laki-laki, ikut menari bersama Lengger dengan memberikan uang sawer. Lengger merupakan istilah Jarwo Dosok atau gabungan kata yang mempunyai arti darani leng jebule jengger, yang dapat diartikan bahwa dikira wanita ternyata laki-laki. Sekarang Lengger Banyumas umumnya ditampilkan oleh kaum perempuan, tetapi di sebagian daerah masih memiliki Lengger lanang dengan penari laki-laki yang berdandan layaknya perempuan. Kesenian Lengger Banyumas merupakan sebuah kesenian yang memiliki kesuburan dan religi. Masyarakat Banyumas percaya jika kesenian tersebut mengandung nilai kesuburan. Masyarakat menganggap Lengger adalah ono celeng gawe geger, yang artinya pada zaman dahulu ketika musim panen tiba, babi hutan atau celeng dari hutan turun ke lahan pertanian untuk merusak tanaman sehingga membuat masyarakat gagal panen. Kemudian masyarakat mempunyai ide untuk mengusir binatang-binatang tersebut dengan berbagai macam tetabuhan dan bunyi-bunyian, di mana bunyi-bunyian secara bersamaan oleh kaum pria. Untuk kaum perempuan melakukan gerakan secara spontan dengan melambai-lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri untuk mengusir binatang dengan mengikuti alunan musik.
Kegiatan tersebut terus dilakukan hingga menjadi sebuah tradisi dengan lahirnya kesenian Lengger Banyumas di masyarakat. Dahulu sebelum melakukan pertunjukan, para penari akan melakukan ritual terlebih dahulu seperti puasa Senin dan Kamis atau bermeditasi di tempat tertentu. Ritual ini dilakukan untuk mengundang indang atau roh yang merasuki penari Lengger. Seorang yang memperoleh indang dapat menari dan menembang sangat baik tanpa berlatih. Gerakan tari Lengger sangat sederhana dan belum ada pakem untuk detail gerakannya. Pada dasarnya masyarakat dahulu belum memiliki keterampilan yang khusus seperti halnya yang disebut lengger geleng-geleng, lenggang lenggong gawe geger. Untuk busana yang dikenakan yaitu mekak, kain jarik dan sampur. Pada bagian kepala menggunakan sanggul Jawa atau konde dengan perhiasan yang masih sederhana yaitu sisir yang dari belahan tanduk kerbau yang bentuknya menyerupai sirkam. Perhiasan tersebut dahulu disebut dengan cunduk, kemudian ada mentul dan giwang. Untuk iringan musik menggunakan gamelan atau lebih spesifik lagi seperangkat alat musik calung.